Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas yang berdebat dengan ulama palsu di istana. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari itu langit Baghdad tampak gelap meski matahari masih bersinar. Bukan karena badai, tapi karena istana dipenuhi bisik-bisik penuh keraguan. Seorang lelaki berjubah mahal dan bersorban tinggi datang mengendarai kuda putih. Namanya disebut-sebut sebagai Syekhul Ilmi, seorang ulama besar dari negeri seberang. Wajahnya tenang, tapi matanya terlalu sering melirik ke arah cermin peraknya sendiri. Ia datang bukan membawa ilmu, tapi membawa pujian yang ia ciptakan sendiri. Raja Harun al-Rasyid menyambut dengan hangat, meskipun hatinya sedikit gelisah. Banyak ulama Baghdad mulai resah dengan kehadiran orang asing yang tiba-tiba dielu-elukan tanpa pernah diuji keilmuannya. Para menteri berbisik, para kadi, hakim mencurigai. Namun, sang raja tetap menjamu sang tamu dengan kehormatan. Siapa tahu ia memang membawa cahaya, ucapnya pelan. Tapi di dalam hatinya, ia rindu pada satu orang yang selalu mampu membedakan sinar dari sekadar kilap, Abu Nawas. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Ia tengah menanak nasi dengan kayu bakar, ketika seorang utusan kerajaan datang tergesa-gesa. Abu Nawas, raja memanggilmu ke istana. Ada tamu yang perlu diuji. Abu Nawas hanya menghela napas pelan. Lagi-lagi istana menyambut pencitraan dengan karpet emas, gumamnya lirih. Namun, ia tak menolak. Dengan jubah lusuh dan sandal yang usang, ia berangkat menuju istana, tanpa kendaraan, tanpa pengawal. Sesampainya di gerbang, para penjaga istana tertegun. Apakah ini orang yang disebut sang raja? Bisik mereka, tapi sang komandan tahu betul siapa yang berdiri di depan mereka. Biarkan ia masuk. Bila istana kehilangan Abu Nawas, maka istana kehilangan cermin untuk melihat wajahnya sendiri, katanya penuh wibawa. Dan Abu Nawas pun melangkah masuk, menyusuri koridor marmer mewah yang selalu membuatnya geli. Di dalam aula megah, Syekhul Ilmi sedang berbicara di hadapan raja dan para bangsawan. Ucapannya terdengar megah, tapi bila didengar baik-baik, lebih banyak bermain kata daripada memberi makna. Ilmu bukanlah bejana yang penuh, melainkan angin yang bebas, katanya sambil memutar jari di udara. Orang-orang terkagum, tapi para ulama sejati justru saling pandang dalam diam. Saat itulah Abu Nawas muncul di ambang pintu, membuat seluruh ruangan hening seketika. Raja Harun tersenyum lega. Akhirnya, cahaya sesungguhnya datang. Sang raja berdiri dan berkata lantang, "Syekhul Ilmi, hari ini engkau akan diuji bukan dengan kemewahan kata, tapi dengan kecerdasan sejati. Inilah Abu Nawas, orang yang kami percayai untuk menyingkap langit dari awan dusta." Dan detik itu juga, suasana istana berubah. Langit yang semula gelap, kini mulai mengintip cahaya di balik awan. Debat pun dimulai. Abu Nawas berdiri dengan sikap sederhana, tanpa sorban tinggi atau jubah mengilap. Ia menatap tajam ke arah Syekhul Ilmi, yang kini tampak sedikit gelisah. "Wahai Syekh," ucap Abu Nawas tenang, "bolehkah aku bertanya pertanyaan sederhana, agar aku sebagai orang awam bisa belajar darimu?" Sang Syekh mengangguk, pura-pura yakin, namun tangannya mulai menggenggam erat tongkat gadingnya. Abu Nawas melanjutkan, "Tolong jawab, menurutmu lebih dulu mana, kebenaran atau ucapan?" Tawa kecil terdengar dari sudut aula. Sang ulama palsu pun mulai mengoceh panjang, menjelaskan bahwa ucapan adalah alat menyampaikan kebenaran, dan karenanya ucapan harus lebih dulu. Namun, logikanya berputar-putar, dan semakin ia menjelaskan, semakin terdengar kosong. Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ucapan lebih dulu, maka iblis pun bisa dianggap pembawa kebenaran, karena ia pandai bicara, jawab Abu Nawas tajam. Sontak ruangan gempar, beberapa penasihat menunduk, menahan senyum. Tak terima dibantah di hadapan raja, Syekhul Ilmi pun membalas, "Kalau begitu, kamu menjelaskan apa itu kebenaran, wahai Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Kebenaran tidak butuh didefinisikan panjang.
Ia terasa oleh nurani dan terlihat lewat perbuatan. Bukan diucapkan, tapi dibuktikan. Kata-kata itu seperti belati halus yang menggores harga diri sang syaikh. Pandangan para ulama mulai berubah, dari ragu menjadi yakin, pria di hadapan mereka bukanlah pewaris ilmu, tapi penjajah retorika kosong. Sang raja memperhatikan dengan saksama. Ia tidak menyela, ia ingin melihat sampai di mana topeng sang tamu akan lepas. Dan benar saja, ketika Abu Nawas melontarkan pertanyaan kedua, tentang ruh dan takdir, Syaikhul Ilmi mulai kehilangan arah. Ucapannya mulai tak nyambung, dan bahkan menyebut dalil-dalil palsu yang tak dikenal dalam kitab manapun. Abu Nawas hanya mengangkat alis. Sayang sekali, engkau hafal huruf tapi lupa makna. Wajah Syaikhul Ilmi semakin pucat, matanya melirik ke kanan dan kiri, seolah mencari celah untuk kabur dari medan yang ia bangun sendiri. Suasana istana mendadak senyap, nyaris menyesakkan dada. Abu Nawas melangkah pelan, mendekatinya, lalu berdiri tepat di hadapannya. "Wahai Syaikh," katanya lirih namun tajam, "engkau datang membawa gelar, bukan ilmu. Engkau duduk di atas singgasana kata-kata, tapi kosong dari hikmah." Ucapan itu menghantam telak, seolah menelanjangi sang ulama palsu di hadapan semua yang hadir. Syaikhul Ilmi mencoba bertahan. "Aku datang dengan izin Allah, menyebarkan ilmu kepada yang membutuhkan." Serunya keras, mencoba membalik keadaan. Tapi suaranya bergetar, dan tangannya gemetar menggenggam tongkat. Abu Nawas tidak menyerang balik dengan emosi. Ia hanya bertanya dengan nada lembut, "Kalau begitu, sebutkan padaku satu nama muridmu yang kini menjadi ulama. Sebutkan satu amalmu yang tak diumumkan di hadapan manusia." Sunyi, tak ada jawab. Yang terdengar hanya desir angin melewati jendela terbuka istana. Seketika itu, beberapa ulama terhormat di istana mulai berdiri satu persatu, membelakangi Syaikhul Ilmi sebagai simbol penolakan. Sang raja terdiam, wajahnya murung namun mantap. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang mengandung campuran kagum dan sedih. "Banyak dari kami yang tertipu pada kata," gumam Raja Harun. "Kita butuh penuntun yang jujur, bukan penampil panggung." Dan air muka sang raja pun berubah, dari rasa hormat menjadi penegakan keadilan. Abu Nawas tidak ingin mempermalukan lebih jauh. Ia menunduk dan berkata, "Setiap orang bisa salah, wahai raja. Tapi orang yang pura-pura suci demi pujian dunia, dia bukan hanya menipu manusia, tapi juga melecehkan cahaya Tuhan." Syaikhul Ilmi tak berkata apa-apa. Kepalanya tertunduk. Ia tahu, topengnya telah runtuh. Ia bukan lagi ulama besar, tapi pengembara yang terlena oleh nafsu akan pujian. Raja memberi isyarat pada pengawal untuk membawa keluar Syaikhul Ilmi dari istana, tanpa dihukum, tapi juga tanpa kehormatan. Ia diusir dengan sunyi yang menusuk. Sedangkan Abu Nawas, tanpa meminta, hanya membungkuk sopan dan berkata, "Aku hanya ingin Baghdad tetap mengenal cahaya sejatinya." Tepuk tangan tidak menggema, tapi semua hati yang hadir hari itu tahu, kebenaran telah memenangkan pertempuran tanpa pedang, hanya dengan akal dan hati. Istana kembali tenang setelah kepergian sang ulama palsu, namun keheningan itu menyimpan luka malu bagi mereka yang sempat memujanya. Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Ia memandangi Abu Nawas dengan tatapan dalam, seolah menyadari bahwa di balik keluguan penampilan Abu Nawas, tersembunyi samudera kebijaksanaan yang tak terukur. "Bagaimana bisa seorang seperti engkau, yang tak memakai jubah kebesaran, mampu menyingkap kebohongan yang nyaris kami puja?" tanya sang raja, lirih namun penuh kekaguman. Abu Nawas menunduk sopan, "Karena aku tak punya apa-apa untuk dipertahankan selain kebenaran. Dan kebenaran tak perlu bersolek, Tuan. Ia hanya perlu dikenali oleh hati yang masih bersih." Kata-kata itu menggema di seantero ruangan, menamparkan lembut para pejabat dan pembesar yang sebelumnya sibuk memuji tanpa menguji. Beberapa di antaranya bahkan terlihat menunduk, malu pada diri sendiri yang hampir tertipu oleh kemewahan palsu. Tiba-tiba, seorang pemuda dari barisan pelayan berdiri maju, air matanya menetes. "Ampuni kami, Tuan Abu Nawas, kami terlalu mudah percaya pada sorban tinggi dan lantunan indah,
hingga lupa mencari makna sejati. Abu Nawas memandangnya dengan teduh. Ia tidak marah, tidak pula sombong. Ia hanya mengangguk pelan dan menjawab, itulah pelajaran hari ini. Jangan sekali-kali meminum air hanya karena wadahnya emas, sebab bisa saja isinya racun. Raja Harun bangkit dari tahtanya. Ia mendekat dan memegang bahu Abu Nawas. Mulai hari ini, engkau bukan hanya penasihatku, tapi penjaga akal bagi kami semua. Aku titahkan, setiap tamu yang mengaku membawa ilmu, harus lebih dulu melewati ujian hatimu. Hadirin terkejut, tapi tak seorang pun berani membantah. Sebab hari itu, mereka semua menyaksikan bahwa gelar bisa dipalsukan, tapi kejujuran tak bisa disulap. Hari-hari berlalu setelah peristiwa memalukan itu, namun namanya tetap bergema di lorong-lorong istana dan di antara bisik rakyat, Abu Nawas, penakluk kesombongan yang tak pernah menghunus pedang. Ulama-ulama sejati mulai berani bicara, para pelajar kembali membuka kitab bukan hanya untuk menghafal, tapi untuk memahami. Baghdad terasa lebih jujur, lebih bijak. Dan semua itu bermula dari satu keberanian menelanjangi kebohongan di hadapan kekuasaan. Namun, Abu Nawas sendiri tak menganggap itu sebagai kemenangan. Ia kembali ke kehidupannya yang sederhana, tidur di ranjang jerami, makan dari tangan sendiri, dan tertawa bersama anak-anak di jalanan. Ketika seorang menteri datang hendak memberikan hadiah dan gelar dari raja, Abu Nawas menolaknya halus. Jika aku menerima gelar karena menyingkap kebohongan, maka suatu hari aku bisa disanjung karena kepalsuan. Biarlah aku tetap jadi Abu Nawas yang biasa saja, agar bisa terus bicara tanpa beban. Raja Harun al-Rasyid terdiam saat mendengar jawaban itu dari utusannya. Ia duduk lama di taman istana, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang lebih tajam dari nasihat ratusan penasihat. Mungkin itulah sebabnya Tuhan menitipkan cahaya kepada orang yang tidak mengejarnya, gumam sang raja. Dan sejak hari itu, sang raja menulis perintah rahasia kepada seluruh penjaga istana, jika suatu hari Abu Nawas bicara, maka diamlah, sebab yang datang adalah suara langit. Dan begitulah, legenda Abu Nawas kembali ditulis bukan dalam tinta, tapi dalam hati rakyat yang menyaksikannya. Ia tak butuh gelar, tak haus panggung. Ia hanya berjalan bersama cahaya kecil yang terus ia pelihara, akal sehat, keberanian, dan cinta akan kebenaran. Maka tamatlah kisah ini, bukan dengan sorak, tapi dengan sunyi yang berisi hormat, untuk seseorang yang memilih rendah hati, meski dunia bersujud di kakinya. Di istana, Raja Harun semakin sering duduk sendiri di taman yang sunyi. Ia tak lagi bergantung pada penasihat berlidah manis. Kini, ia menulis catatan-catatan kecil yang dikirimnya diam-diam kepada anak-anak yatim, para fakir, dan penjual di pasar. Semua itu ia pelajari dari Abu Nawas, bahwa pemimpin bukan dilihat dari perintahnya, tapi dari telinganya yang mau mendengar. Kadang, ia bahkan berjalan diam-diam di malam hari, hanya untuk memastikan rakyatnya benar-benar tidur dalam tenang. Suatu malam yang dingin, Raja memanggil Abu Nawas untuk makan malam bersamanya. Abu Nawas datang dengan wajah yang tetap santai dan senyum khas yang tulus. Saat makanan dihidangkan, Raja bertanya pelan, apakah engkau tidak takut, Abu Nawas, berdiri melawan kebohongan di hadapanku, penguasa yang bisa menghukum kapan saja? Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab, aku lebih takut jika diam, lalu hidupku menjadi saksi bagi dusta yang dibiarkan tumbuh. Kata-kata itu menamparkan jiwa raja lebih dalam dari pedang manapun. Malam itu, ia menulis satu surat terakhir, bukan untuk dikirim, tapi untuk disimpan. Surat itu berisi pengakuan jujurnya, bahwa di antara semua orang di istana, hanya satu yang membuatnya merasa kecil dan bertumbuh sekaligus, Abu Nawas, lelaki sederhana yang tak pernah mengejar kuasa, tapi justru menguasai hati semua orang. Beberapa tahun kemudian, ketika Abu Nawas telah tiada, Baghdad menghening. Tak ada lonceng duka, tak ada genderang kematian. Tapi seluruh kota tahu, telah pergi satu cahaya yang tak pernah menuntut untuk bersinar. Dan sejak itu, di ruang rahasia istana, tergantung tulisan tangan Raja Harun.
yang menegakkan kebenaran dengan lidah yang jujur dan hati yang bersih, itulah ulama sejati. Tahun demi tahun berlalu sejak Abu Nawas meninggalkan dunia. Namun namanya tak pernah lenyap dari bibir rakyat. Di gang-gang sempit Baghdad, anak-anak masih berkumpul untuk mendengar kisah tentang lelaki jenaka yang mampu menjatuhkan kesombongan dengan tawa, dan menyingkap kebenaran dengan logika sederhana. Para ibu menyisipkan namanya dalam doa, berharap anak mereka kelak punya keberanian seperti Abu Nawas, yang bisa berdiri sendirian melawan arus, tanpa gentar meski harus berhadapan dengan istana. Di perpustakaan istana, ditemukan catatan-catatan lama Abu Nawas yang sebelumnya dianggap hanya lelucon. Namun saat dibaca ulang, semua orang terdiam. Di balik candanya, terselip hikmah yang tak ternilai. Kebodohan bukan lawan dari kepandaian, tulisnya di salah satu lembar, melainkan teman akrab dari kesombongan. Para cendekiawan muda mulai mengkaji ulang semua perkataan dan tindakannya, dan menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya penyair, ia adalah filsuf sejati yang menyamarkan kedalaman dengan kelakar. Salah satu murid ulama besar di Baghdad, yang dulunya hanyalah penjaga pintu istana, akhirnya menjadi guru terkenal. Ia sering mengulang satu kalimat, "Aku tak belajar banyak dari kitab setebal lengan, tapi dari Abu Nawas yang menatap dunia dengan mata jernih." Generasi demi generasi pun mulai mengenali bahwa kebesaran bukan terletak pada jubah atau gelar, tapi pada keberanian berkata benar, walau sendirian. Raja Harun yang sudah menua kini tak lagi memimpin dengan gagah, tapi dengan bijak. Ia menolak setiap pujian yang berlebihan, dan ketika orang-orang mencoba membandingkannya dengan raja lain, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku bukan raja terbaik. Aku hanya raja yang pernah mendengarkan Abu Nawas." Kata-kata itu kemudian diukir di pintu utama ruang sidang kerajaan, sebagai pengingat bagi siapapun yang berkuasa, agar rendah hati dan terbuka terhadap kebenaran, meski datang dari lidah yang tak berhias. Dan begitulah, Abu Nawas tak pernah mati. Ia hidup dalam pemikiran, dalam cara rakyat tertawa sambil berpikir, dalam keberanian anak muda yang berani mengkritik dengan adab, dan dalam setiap pemimpin yang mengerti bahwa istana tak selalu benar. Ia tak meninggalkan harta, tak punya keturunan bangsawan, tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih abadi, kesadaran bahwa kebenaran, jika dibela dengan hati jujur, akan hidup lebih lama dari nama siapapun. Tahun-tahun berlalu, dan Baghdad kembali berubah. Zaman baru membawa pemimpin baru, orang-orang yang mulai silau oleh kekuasaan dan kembali menyukai suara-suara yang memuji tanpa isi. Istana kembali dipenuhi oleh para penasihat berlidah manis, dan rakyat mulai resah. Kisah Abu Nawas pelan-pelan dilupakan, hanya tinggal dongeng bagi anak-anak. Namun diam-diam, badai kebodohan dan kesombongan kembali menyelimuti kota. Seolah sejarah tengah mengulang dirinya sendiri. Hari itu, Raja Muda Baghdad memerintahkan agar seluruh catatan, tulisan, dan kisah Abu Nawas dikumpulkan dan disebarkan kembali ke sekolah-sekolah, pasar, bahkan masjid. Ia berdiri dan bersumpah di hadapan rakyat, "Aku tak ingin jadi raja besar. Aku ingin jadi raja yang belajar dari mereka yang tak ingin menjadi raja." Dan di tengah gemuruh harapan yang baru, sejarah mencatat satu hal yang pasti, ketika dunia lupa, suara Abu Nawas akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Maka kisah ini tak benar-benar berakhir. Ia akan terus hidup selama ada orang yang berani berkata jujur walau sendiri, yang berani menegur dengan santun, dan yang berani menolak pujian demi menjaga nurani. Setiap zaman akan melahirkan tokoh-tokoh baru, tapi hanya sedikit yang akan tetap abadi seperti Abu Nawas, karena ia menanam warisan bukan di istana, tapi di hati manusia. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini membawa pelajaran, inspirasi, dan keberanian bagi siapapun yang mencintai kebenaran. Semoga kalian selalu diberikan akal yang jernih, hati yang bersih, dan keberanian untuk berkata benar meski dunia berkata sebaliknya. Semoga hidupmu menjadi cahaya yang sederhana, tapi mampu menerangi banyak hati.